Betul banget. Kami juga mengucapkan terima kasih kepada JSC Eye Clinic Center. Dan juga kami mengucapkan kepada mitra pendukung kami, Indonesia Hydration Working Group, FKUI. Dan kemudian kami juga terima kasih kepada Sari Husada, PT Paragon Labore, kemudian Anlin Porosi, Papilocare, PT Bemofarm, Kalbe Pharma, PT Lapi, Entrasol, Abad. beserta dengan Departemen FKUI RSCM, Rumah Sakit dan Klinik. Sebelum kita masuk ke talk show nih, ada info nih untuk bagi peserta lomba fashion show kategori anak sudah bisa mendaftar ulang dan juga mengambil nomor di pintu masuk. Iya, bagi ibu-ibu dan juga bapak-bapak yang membawa anaknya dan juga mengikuti fashion show ya, nanti akan bisa mendaftarkan ulang di pintu masuk area ini. Oke, langsung aja nih kita masuk ke talk show kelima hari ini dengan tema defisiensi besi, salah satu penghambat tumbuh kembang anak yang sering terlewatkan. Ini menarik banget ya Bapak Ibu untuk anak-anaknya. Betul, ini menarik banget buat anak-anak karena defisiensi besi itu pada anak-anak sangat membuat itu ya tumbuh kembangnya bisa terhambat. Iya, gitu. jadi penting banget untuk diketahui apa sih yang bikin defisiensi besi ini. Betul. Untuk talk show pada hari ini, talk show kelima ini akan narasumbernya adalah Dr. Bernie Andriani, medis spesialis anak konsultan, dan juga moderatornya oleh Dr. Dian Novita Chandra, magister gizi. Dan pada talk show 5 ini, itu disponsori oleh Sari Husada. Kepada Dr. Dian Novita Chandra, magister gizi, kami persilahkan. Baik, terima kasih MC. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kayaknya sudah pada lemes nih ibu-ibu. Ibu-ibu sekalian, bapak-bapak juga mungkin yang lagi masih di booth atau sedang lihat pameran gitu ya, atau di bazar dan atau yang sedang registrasi ulang untuk fashion show anak, mari bergabung ke sini karena kita akan mendapatkan menyimak mengenai bagaimana kita jangan sampai melewatkan satu zat gizi penting yang bisa mengakibatkan ada gangguan pada tumbuh kembang anak kita, bisa menghambat. Nah, jadi sangat penting nih, bukan cuma untuk ibu-ibu yang punya anak kecil, saya yakin di sini ibu-ibu di sini juga banyak yang mengasuh cucu. Nah, jadi tentunya hal ini juga informasi yang sangat penting. Ya, dan terima kasih pada PT Sari Husada sebagai sponsor dari sesi ini. Akan ada souvenir dan hadiah untuk penanya dan juga akan ada kuis yang berhadiah di akhir sesi. Baik, saya akan mengundang pembicara kita, narasumber kita hari ini, Dr. Bernie Andriani, medis spesialis anak, konsultan, Master of Public Health. Ya, Dr. Bernie ini adalah Ketua dari Divisi Tumbuh Kembang Pediatri Sosial di Departemen Ilmu Kesehatan Anak FKUI RSCM. Selain itu, beliau juga konsultan tumbuh kembang anak di Brawijaya Klinik at Kemang dan Klinik Tumbuh Kembang Lalita di Sumarekon, Bekasi. Beliau menempuh pendidikan dokter umum dan dokter spesialis anak di Fakultas Kedokteran Universitas Indonesia dan juga menjadi spesialis 2 atau konsultan tumbuh kembang pediatri sosial dari Departemen Ilmu Kesehatan Anak FKUI RSCM. Beliau mengambil Master of Public Health di University of Nebraska Medical Center USA dan beliau juga doktor ilmu kedokteran dari FKUI RSCM. Baik, untuk Dr. Bernie, saya persilakan untuk menyampaikan materinya. Yuk, Bapak Ibu yang masih ada di luar, mungkin yang sedang registrasi ulang untuk fashion show anak, silakan bergabung.
Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kayaknya nggak kedengeran ya. Suara saya kedengeran ya Bu? Alhamdulillah. Kita ulang ya Bu ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Mudah-mudahan masih semangat ya Bu. Oke, kita akan sebentar, saya mau coba dulu nih. Ya. Kayaknya saya enakan dari mana ya? Dari bawah aja deh. Bismillah. Oke, kita akan bicara kalau dari tadi pagi yang dibicarakan tuh bapak-bapak dan ibu-ibu ya. Jadi yang punya anak atau yang punya cucu. Nah, sekarang kita bicara banyak soal bagaimana apa yang harus dilakukan ya untuk mencegah anak atau cucu kita ya dari anemia defisiensi besi. Pernah dengar kata-kata zat besi? Zat besi itu apa sih Bu? Kita kalau mau dapat zat besi itu harus dari mana? Apa harus kita rendam ya besi berapa yang sudah ada di rumah, nanti habis itu airnya kita minum atau gimana nanti kita lihat ya. Jadi judulnya adalah defisiensi besi, salah satu penghambat tumbuh kembang anak yang sering terlewatkan ya. Mudah-mudahan nanti kita bisa banyak belajar. Nah, kalau kita lihat ya, ibu-ibu pingin tahu dulu nih. Nanti kalau yang jawabannya benar, nanti dapat hadiah. Kayaknya banyak ya, hadiahnya ada berapa ratus keping ya tadi ya, Mbak Ruth ya. Oke, pertanyaannya dulu deh, ada yang tahu nggak apa dan kapan saja yang disebut dengan 1000 hari pertama kehidupan? Ada yang tahu nggak ibu-ibu? 1000 hari HPK. 1000 hari pertama kehidupan. Kalau dihitung-hitung itu dari kapan sampai kapan? Ada yang tahu? Mudah-mudahan iya, boleh. Boleh Ibu. Yang ini mohon maaf Ibu. Syukran barakallah. Ya dari pertama ibu hamil, dia kan sudah mengandung, itu sudah ada hari, kemudian ditiupkan ruh, itu sudah mempunyai nyawa, sampai kalau misalkan anak kan dilahirkan kemudian lahir 9 bulan, kemudian mendapatkan ASI eksklusif 2 tahun. Nah di sini masa balita itu ada masa batita sama masa balita. Kemudian sebelumnya itu, oh ya, kan 1 tahun itu 365 hari. Berarti ya kurang lebih 2 tahunan usia ASI eksklusif itu. Dari semenjak dia sudah bernyawa. Sampai usia 2 tahun ASI eksklusif. Subhanallah. Makasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Tepuk tangan dulu dong ya. Wah bener ya dokter Dian ya. Iya. Betul ya. Dan Bu siapa Bu tadi? Ibu Sofia. Ibu Sofian. Ya, jadi betul walaupun kajiannya dari sisi agama, tapi betul sekali ya. Kalau dihitung-hitung juga boleh Bu dihitung, kalau nggak percaya dari 9 bulan ditambah 1 tahun, ditambah 1 tahun lagi ya, 9 bulan kehamilan. Totalnya 1000 hari. Jadi dari sejak konsepsi ya, dari dalam kehamilan sampai anak usia 2 tahun. Nah kenapa kok 1000 hari pertama itu sangat penting? Kenapa nggak 3000? Kenapa nggak 10.000? Ya. Nah kalau kita lihat, mohon maaf ini nggak terlalu jelas ya, tapi kalau kita lihat itu kan ada kotak-kotak ya Bu ya. Jadi ini menggambarkan bagaimana perkembangan otak di awal kehidupan. Dan yang tinggi-tinggi gelombangnya itu ya, itu adalah menunjukkan kecepatan. Jadi pada awal kehidupan itu sangat pesat, baik itu pertumbuhan maupun perkembangan otak. Sehingga kalau ada apa-apa, hati-hati ya. Dalam hari pertama kehidupan, otak itu sudah berkembang kira-kira 80 sampai 90% ya.
Saya nanya aja deh, kalau bayi kan lahir ya Bu ya, lahir tuh 2.500 yang normal. Berat otaknya itu 400 gram. Ya. Begitu dia mencapai usia 2 tahunan, maka berat otaknya itu mencapai 1.100 gram. Jadi kenaikannya berapa tadi? Dari 400, 700. Ya. Sedangkan otak kita berapa Bu? Otak kita hanya 1.400 gram. Jadi sejak usia 2-3 tahun sampai sekarang penambahannya berapa? 300. Nah Ibu hebat sekali. Kalau yang lain kita masih ngitung-ngitung Bu, karena otak kita agak kecil ya, jadi ngitungnya agak lama ya. Oke. Nah jadi apa yang terjadi pada saat di awal kehidupan itu bisa sangat mempengaruhi ya dan berdampak panjang nantinya ya. Makanya harus cukup ya nutrisi dan stimulasi. Nah kalau kita lihat nih Bu, ini kan ada nih yang paling kiri, yang paling kosong ya, itu gambar otak loh ya. Yang paling apa ya, padat, yang ada tanda panahnya kan, itu usianya 2 tahun. Kalau yang punya kita yang mana? Yang kesini Bu. Jadi otak yang paling padat, yang paling bagus di usia berapa tadi? Ya 2 tahun, 3 tahun. Dia begitu pesat. Nanti pada usia itu kalau kita mempergunakan, maka sel-sel otaknya akan terus bertumbuh. Kalau tidak, ada yang disebut dengan pruning, dia nanti nggak berkembang lagi, gitu ya. Jadi yang pesat itu yang di awal kehidupan. Makanya ada 2 hal penting, yang paling penting. Yang pertama nutrisi, ya kan? Yang kedua stimulasi, ya, untuk perkembangan otak anak kita, ya. Nanti kan habis ini ada fashion show tuh, saya lihat di sana tadi peserta fashion show ada yang jago loh, make up sendiri anak-anak tuh. Kalau anak cepat sekali belajarnya, ya. Kalau saya disuruh belajar make up sendiri nanti saya kaget ya hasilnya nanti takutnya, ya. Nah kita lihat lagi, tunggu ini mudah-mudahan jalan, ya. Jadi Bu, kalau kita lihat ini ada gambar. Ini adalah gambar sel otak, ya. Jadi yang di ujung di situ yang warna oranye itu neuron, ya. Kemudian dia akan menghantarkan impuls, menghantarkan perintah. Jadi dia akan berjalan, ya. Kemudian nanti ke sel neuron yang lainnya, nanti dia saling menghubungkan, ya. Nah, di jalurnya itu nanti ada yang di bawah. Di bawahnya itu bahwa memperlihatkan bahwa salurannya itu nanti akan diliputi oleh yang kita sebut mielin, ya. Nah, pembentukan mielin itu sangat membutuhkan tadi apa yang kita mau bahas, zat besi, ya. Semakin bagus mielinnya, dia akan mempercepat dan memperbaiki pengaruh dalam proses, ya, menerima dan memproses informasi di otak, ya. Kemudian juga membantu perhatian anak, ya. Jadi anaknya perhatiannya lebih baik, Bu, ya. Kemudian hiperaktivitas, enggak yang baru selesai sini udah kesana lagi, ya, atau mudah terdistraksi, ya. Kemudian juga mengendalikan emosi, gerak, memori, dan pembelajaran lingkungan. Ini semua yang bisa diperbaiki jika proses mielinisasi ini berjalan dengan baik, ya. Nah, mudah-mudahan bisa lagi nih. Ya, jadi kalau perkembangan anak, ya, ibu-ibu biasanya kan kita inginnya yang warnanya orange nih, Bu, normal, ya. Tapi ternyata anak-anak kita nggak semuanya seperti itu, ya. Ada yang di bawah tuh yang garisnya merah, jadi dia agak telat terus, ya, slow but steady. Ada lagi yang di bawahnya dia datar, dia nggak naik
dia cenderung datar aja. Nah, yang terakhir yang di bawah regresi. Nah, ini kita juga harus hati-hati. Misalnya anaknya lahirnya bagus, nggak ada insat, nggak ada apa, pada usia tertentu sakit. Akhirnya terjadi regresi perkembangan, ya. Nah, yang kita inginkan yang normal, karena kalau yang plateau atau regresi atau slow but steady nanti gapnya makin lama makin besar dibandingkan dengan anak-anak yang normal. Ini saya akan memperlihatkan hanya beberapa saja ya, untuk menilai apakah perkembangan otak anak itu normal atau tidak kan sulit ya. Makanya kita akan menilai dari perkembangan anak ya. Perkembangan anak itu biasanya paling tidak itu ada 4 area. Yang satu motor kasar. Motor kasar tuh dari tidak bisa duduk jadi duduk, dari duduk bisa berdiri bisa jalan, habis itu bisa lari dan lain sebagainya ya. Ada motor halus. Kalau motor halus tuh bagaimana dia mengikuti gerak ya. Kalau kita bayi, kita kasih yang warna, kemudian nanti dia mengikuti gerak bendanya. Atau menggenggam, kemudian juga bisa nanti mentransfer dari kanan ke kiri ke kanan gitu ya. Itu salah satu bentuk dari gerak halus ya. Nah, apalagi nanti kalau sudah yang lainnya misalnya bahasa. Bahasa itu ada bahasa reseptif, bahasa pengertian, dan bahasa ekspresif. Seperti ini, tadi saya tidak bisa, bahasa ekspresifnya terhalang. Bicara itu adalah bahasa ekspresif ya, dari yang tadinya cuma kemudian nanti bisa mama dada, kemudian nanti ada satu kata mama, bobo, mimi. Nah, setelah itu nanti baru 2 kata mama, mimi. Habis itu baru 3 kata mama mau mimi. Itu adalah perkembangan bahasa. Dan yang sebelah kanan itu yang kadang-kadang sering terlupa ya, sosial emosional dan kemandirian. Kadang-kadang tuh kalau anak-anak di Jakarta sering gini, Bu, umurnya 2 tahun ya, 2 tahun setengah, kadang-kadang 3 tahun, Bu, anaknya udah bisa makan nggak pakai sendok sendiri? Belum. Masa sih? Padahal anaknya sehat. Kira-kira kenapa? Ternyata dia belum diberikan kesempatan ya untuk mengeksplor dan berkembang untuk menyuap pakai sendok sendiri. Nah, memang ada beberapa faktor yang mempengaruhi perkembangan dan pertumbuhan anak ya. Yang pertama faktor genetik. Mau nggak mau ya Bapak Ibu ya, apa yang ada di kita biasanya akan diturunkan juga ya mama papa ya ke anaknya. Tapi itu sebenarnya sekitar 30-20%. Yang lainnya apa? Yang lainnya nutrisi. Kemudian ada lagi lingkungan. Di lingkungan itu ada bagaimana kita memberikan proteksi pada anak kita, memberikan imunisasi, menjaga kesehatan. Kemudian yang penting lagi tadi adalah stimulasi dan pola asuh ya. Nah, nanti kita juga akan membahas ya tentang sedikit nih masing-masing itu ya. Nah, sekarang bagaimana dengan topik kita pada hari ini? Ternyata kalau kita lihat ini dari Badan Kesehatan Dunia itu hampir 50% loh, 42% anak di dunia itu mengalami anemia defisiensi besi. Ya. Anemia defisiensi besi. Kok bisa ya ada zat besi di dalam darah? Kan kalau anemia berarti menunjukkan darah, ya kan? Dan ternyata kalau di Indonesia itu 1 dari 3 anak itu mengalami anemia. Ya, ini cukup tinggi ya, hampir 30%, sekitar 28%.
Nah, apa yang berkontribusi? Tentunya yang pertama apa dong? Asupannya yang kurang. Ya kan? Asupan yang kurang tuh bisa apa? Bisa jumlahnya memang tidak kita berikan. Ya kan? Jumlahnya kurang secara keseluruhan. Apalagi jumlahnya cukup makanannya, pilihan makanannya tidak tepat, tidak mencukupi zat besinya. Itu juga bisa menyebabkan ini. Apalagi anak yang nggak mau makan, anaknya kalau dikasih makanan, terus kemudian kalau mama-mama sekarang dokter Dian GTM, gerakan tutup mulut gitu. Nah, jadi nggak mau makan, ya nggak masuk juga, atau sakit, ya infeksi berulang, sehingga kebutuhannya ini zat besinya ini mengalami penurunan. Ya, kalau kita lihat di sini gambar yang di sebelah kanan, ini kan yang paling kiri kotaknya itu merah semuanya. Itu yang normal. Ya. Kalau dia sudah mengalami kekurangan zat besi, itu yang tahapan kedua itu kita sebut dengan deplesi. Sebelum mencapai defisiensi. Jadi deplesi dari zat besi, kemudian nanti baru masuk ke defisiensi zat besi. Nah, kapan yang disebut dengan anemia? Anemia yang mana? Yang paling kanan. Jadi kalau Bapak Ibu, anak-anaknya sudah disebut sebagai anemia defisiensi zat besi. Ya, kurang zat besi nih kayaknya nih. Oke, mohon maaf ya bapak-bapak, ibu-ibu. Jadi kalau posisinya sudah mencapai anemia defisiensi zat besi, berarti posisinya udah terlambat atau tidak? Udah terlambat. Ya. Padahal kalau sudah seperti ini udah terlambat, proses mielinisasinya itu terjadi dengan baik nggak di otak? Udah enggak. Orang di tahapan deplesi dan defisiensi saja sudah mulai terganggu, ya. Jadi kalau sudah anemia itu sudah terlambat, ya. Masalahnya lagi kalau dia gangguannya ini di 1000 hari pertama kehidupan tadi, hati-hati. Ini bisa gangguannya nanti takutnya ada yang menetap, ya. Jadi ini yang kita takutkan, ya. Jadi jangan sampai dia anemia, itu yang paling penting, ya. Kemudian, nah kan kalau kita lihat tuh yang sebelah kiri bagus ya, banyak tuh warnanya besar-besar ya. Kemudian dia juga mengandung di sana ada hemoglobinnya. Kalau yang sebelah kanan dia nggak banyak sehingga dia terlihat pucat biasanya, ya. Pada anak-anak ini. Nah, peranan zat besi itu apa? Jadi kalau kita lihat tadi di otak sudah jelas ya, dia membantu untuk proses mielinisasi dari otak.
kemudian juga transfer oksigen. Ya, kita tahu seluruh tubuh kita kan memerlukan oksigen ya, termasuk di otak. Ya, kemudian juga untuk pembentukan tadi sel darah merah dan yang mengandung hemoglobin tadi, ya, dan tumbuh kembang tadi sudah kita sampaikan. Kalau kita mau menilai bahwa perkembangan otaknya baik, maka kita menilai dengan tadi perkembangannya baik apa tidak, ya, salah satunya. Dan satu lagi tentunya untuk daya tahan tubuh, ya. Jadi hal-hal ini yang sangat penting gitu ya untuk didapatkan dari zat besi tadi. Nah, jadi bagaimana? Apa yang harus kita lakukan kalau kita lihat kalau pada anak ada gejala-gejala tertentu, maka nanti kita lihat ya, ini kayaknya ya, kita lihat apakah dia sudah sampai tahapan di mana, apakah dia sudah mencapai di tahapan defisiensi atau bahkan di anemia defisiensi besi, ya. Nah, ini gejalanya, ya. Biasanya ada gangguan pertumbuhan, ya. Gangguan pertumbuhan kadang-kadang masih agak belakangan, ya. Kadang-kadang anaknya lemas, nggak nafsu, ya, males gitu, seperti males beraktivitas, kurang konsentrasi, ya. Kemudian kadang-kadang sering cranky, sering tantrum, itu juga menjadi salah satu gejala, ya. Kemudian nanti kalau untuk masalah makan, ada yang nafsu makannya menjadi kurang, tapi ada juga yang akhirnya seperti aneh. Kadang-kadang ada yang kita sebut dengan pika, tanah dimakan, ya. Jadi sering makan benda-benda yang seharusnya tidak dimakan, ya. Itu juga kadang-kadang kita temui ada yang mengalami defisiensi besi, ya. Kemudian, nah, yang kita juga takutkan, kekebalan tubuhnya menjadi lemah, ya, mudah tertular penyakit infeksi terutama, ya. Kemudian juga pucat, ya. Dan satu lagi untuk masalah perkembangan dan perilaku, gangguan kadang-kadang konsentrasinya menjadi tidak baik, ya. Untuk fungsi konsentrasi ini sering dihubungkan memang dengan defisiensi besi. Dan dari beberapa penelitian yang sudah ada, itu mereka mengukur fungsi kognitifnya, ya, dengan pemeriksaan IQ. Dan ternyata pada anak-anak dengan defisiensi besi ini sering IQ-nya rendah, ya. Dan kalau dilakukan pada penelitian kemudian dilakukan intervensi, diberikan suplementasi zat besi, ternyata IQ-nya bisa naik beberapa poin. Ya, ini sudah cukup banyak penelitiannya, ya, yang dilakukan pada anak-anak yang dengan defisiensi zat besi ini. Nah, batasannya kalau disebut anemia tuh berapa? Kalau pada anak balita biasanya sekitar 11, ya, pada anak-anak yang lebih besar sekitar 12 gram per desiliter. Di bawah itu maka kita anggap sebagai anemia, ya. Tentunya kalau mau menilai anemia kita harus memeriksakan darahnya, ya. Kita periksa darahnya. Kalau nggak salah hari ini di standnya Departemen Ilmu Kesehatan Anak ada deh tuh untuk pemeriksaan hemoglobin, ya. Dan kemudian ada berapa kebutuhan zat besi, ya, pada anak per hari. Untuk 6 sampai 2 sekitar 1 tahun itu sekitar 7 sampai 11 mg per hari. Ya, kalau usia 1-3 tahun 7 mg. Kemudian nanti 4 sampai 6 tahun 10 mg, ya. Dan nanti begitu dia agak besar, ya, bervariasi, ya. Kalau sudah remaja itu sekitar 11 sampai 15 mg per hari, ya. Nah, kuis kedua. Kira-kira yang sering mengalami anemia defisiensi besi pada anak remaja itu yang mana? Remaja laki-laki atau remaja perempuan? Boleh, siapa yang tunjuk tangan? Wah hebat nih.
Namanya siapa Pak? Ya, namanya Herman. Dari Herman. mana Pak? Ya, dari rumah. Sama Pak, saya juga dari rumah tadi. Ya, wanita karena period ya, ada period, Jadi monthly period. laki-laki, perempuan, Ya, wanita. wanita. Ya. Bagaimana Dokter Dian? Benar? Benar, selamat. Wah, tepuk tangan dong untuk jawabannya Selamat, benar Pak nih. Herman. Ya. Jadi ada 2 orang ya tadi menjawab dengan benar untuk kuis. Alasannya juga benar Dokter Berni. Alasannya Karena juga memang benar. kalau anak wanita ada period, tadi katanya ada Betul. menstruasi. Menstruasi, betul. Itu salah satunya juga ya Dokter Dian. Kadang-kadang juga ada tambahan. Ibu-ibu pasti sudah pernah merasa menjadi remaja perempuan. Apa yang dilakukan biasanya selagi menjadi remaja perempuan? Diet. Benar ya Dokter Dian? Dokter Dian ini dari ahli gizi. Nanti bisa mengajarkan gizi yang benar. Benar nggak Dokter Dian? Anak-anak perempuan. Iya, kalau anak perempuan sebenarnya sekarang kan peduli dengan body image istilahnya mereka sekarang ya. Jadi penampilan itu paling penting gitu. Jadi suka diet-diet sendiri. Diet sendiri. Ya, betul. cari sendiri di internet Betul. itu kan ya diet-dietnya. Tidak memperhatikan kalau nanti ternyata ada zat gizi yang kurang. Iya, akhirnya defisiensi besi gitu ya Dokter Dian ya. Jadi tadi ya betul Pak. Jadi memang ada menstruasinya, kemudian juga mereka juga biasanya diet ya. Ibu-ibu diet Bu? Alhamdulillah ya. Selanjutnya, nah sekarang kita gimana? Apa sih makanan yang mengandung zat besi? Nah ternyata makanan yang mengandung zat besi itu ada 2 jenis. Ada yang dari hewan, itu yang kita sebut dengan zat besi heme, ya. Dia untuk yang zat besi heme ini lebih mudah diserap. Jadi kalau masuk ke dalam tubuh kita, dia akan lebih mudah diserap. 30 sampai 50%, ya. Sedangkan kalau yang non heme itu pada makanan yang mengandung zat besi, ya. Tetapi penyerapannya tidak sebaik yang heme. Mungkin sekitar ya 2 sampai 20% akan terserap, ya. Dan juga banyak hal-hal lain yang kita harus perhatikan nanti ya. Kita lihat ya. Jadi yang makanan yang mengandung heme itu misalnya apa? Daging merah, daging sapi, daging domba, unggas ya. Kemudian ada ikan dan seafood ya. Enak semua nih, jadi lapar ya kayaknya. Kemudian daging ayam, telur ya, terutama kuning telur. Kemudian organ hati. Nah kalau di Indonesia kan kita pemakan hati ya. Bukan makan hati ya Bu, pemakan hati ya. Jadi sebenarnya hati itu bagus. Nanti kita akan lihat berapa ya. Sementara sayuran boleh nggak? Sayuran mengandung, tetapi ini masuknya di dalam yang non heme tadi ya. Dia mengandung sayuran hijau, misalnya sayuran hijau, kacang-kacangan, biji-bijian ini juga. Nah, tadi apa saja yang harus kita perhatikan juga? Jadi ada beberapa makanan atau minuman yang membantu penyerapan zat besi di dalam tubuh kita, tetapi ada juga yang justru menjadi penghambat. Kalau yang membantu itu adalah vitamin C, ya. Vitamin C kira-kira dapatnya dari mana aja? Buah-buahan seperti jeruk ya. Buah-buahan yang lain juga cukup banyak. Pepaya juga mengandung vitamin C. Apalagi Dokter Dian? Yang paling tinggi itu jambu biji merah. Jambu biji merah. Itu yang paling tinggi vitamin C-nya. Jadi nggak harus selalu jeruk ya Dokter Dian ya. Jambu biji juga bisa ya. Jambu air gimana Dok? Ada, tapi lebih tinggi yang jambu biji merah. Ya, jadi jambu biji ya. Kemudian ada yang menghambat penyerapan. Nah, contohnya kafein. Ya kalau anak-anak mungkin jarang ya. Kayaknya anak kita ada nggak sih yang 5 tahun ke bawah minum kopi? Kayaknya enggak ya. Tapi kalau minum teh cukup banyak kayaknya ya.
Nah, teh ini ternyata juga menghambat. Jadi kalau kita punya anak kecil, jangan terlalu banyak diberikan minuman teh, ya, karena dia justru menghambat penyerapan dari zat besi, ya. Nah, jadi ini ada beberapa, mohon maaf, kecil ya, tapi saya bacakan saja ya. Di sini yang cukup banyak mengandung zat besi itu misalnya daging sapi, empat. Tetapi ada yang lebih lagi, hati ayam. Hati ayam itu bahkan dia 44 gram itu 4 miligram. Ya. Jadi hati ayam sebenarnya enak ya. Saya suka tuh hati ayam, walaupun agak pahit-pahit dikit ya. Nah itu bagus ya. Kalau kita lihat misalnya brokoli itu 44 gram cuma 0,2 miligram. Jadi nggak terlalu banyak ya. Jadi walaupun ini cukup merepresentasikan untuk yang dari sayuran yang ini ya, yang cukup baik ya. Tapi kalau kita lihat di hati ini cukup banyak ya, sehingga kalau mau makan ya kita ambil beberapa yang untuk bisa meningkatkan. Kalau tahu 100 gram 1,1 gitu. Jadi kalau untuk mau meningkatkan berapa banyak yang harus kita makan. Nah, jadi udah habis ya. Jadi kesimpulannya bahwa anemia defisiensi besi ini masih sering ditemukan ya pada anak sampai remaja, di dewasa sebenarnya juga ya. Kemudian dia bisa mengganggu baik itu pertumbuhan, kembangan, perilaku pada anak ya. Dan satu lagi bahwa ya berbahayanya bisa juga menyebabkan jangka panjang ya. Sepertinya itu sampai sekian, mudah-mudahan bermanfaat. Mau kita kuis dulu atau gimana nih dok? Ada pertanyaan dulu mungkin Dr. Bernie sebelum kita mulai kuisnya. Sudah 2 orang yang akan bertanya. Ya. Terima kasih dokter atas ilmunya. Saya mau tanya dok, saya Nisa dari Kebayoran Baru. Anak kecil tuh kan ada yang suka ngompol. Terus sampai besar sampai dewasa juga masih ngompol gitu loh. Itu ada pengaruhnya, emang kekurangan zat besi jadi kurang lemot otaknya apa gimana? Tambah lagi dia udah dewasa tambah suka minum teh. Berakhir duluan itu adalah yang mengompol di siang hari. Biasanya kita ambil waktu sampai sekitar 4-5 tahun harusnya sudah tidak mengompol lagi di siang hari. Jadi itu juga berguna, makanya kalau kita melakukan yang kita sebut dengan toilet training. Jadi anaknya dilatih dari pakai pampers, kemudian dibuka pampersnya, dilatih untuk ke kamar kecil dan lain sebagainya. Harusnya selesai. Ya, kalau misalnya dia masih berlanjut, untuk yang malam hari kadang-kadang masih ada yang berlanjut. Tetapi kalau sampai besar itu menjadi tanda tanya juga ya. Bagaimana dengan frekuensi buang air kecilnya dalam satu hari? Apakah banyak atau tidak ya? Kemudian adakah rasa nyeri atau tidak? Ada gejala lain atau tidak? Karena masih banyak kemungkinan-kemungkinannya ya. Misalnya paling simpel yang berhubungan dengan kondisi dari saluran kemihnya sendiri ya, apakah ada infeksi atau kelainan pada saluran kemihnya, atau yang lebih jauh lagi misalnya kita mengarah ke kencing manis Bu ya, karena pada gejala dengan diabetes mellitus atau kencing manis itu biasanya salah satunya poliuri ya, banyak sekali kencingnya sehingga dia harus buang air kecil pagi, siang, malam masih, dan dia masih ngompol akhirnya seperti itu ya. Jadi itu masih banyak kemungkinannya. Kalau sarankan mungkin memang harus dicek untuk kemungkinan misalnya apakah karena fungsi kognitifnya masih mungkin ya, tapi kita singkirkan dulu kemungkinan-kemungkinan lain yang mungkin masih bisa segera diobati gitu.
Ya. Dokter Benny, mungkin nggak sih karena tadi banyak minum teh? Teh itu kan Oh, iya, iya. ada efek. Efek diuretiknya juga, ya salah satunya juga itu ya, karena teh ya, kopi itu juga salah satu yang diuretik kita bilang ya, jadi buang air kecilnya juga jadi bertambah gitu. Ya, tapi kalau sampai besar kayaknya mesti diperiksa juga. Ya, terima kasih. Baik, terima kasih. Nanti pertanyaan berikutnya, Bu. Terima kasih atas kesempatan yang diberikan, dokter. Saya mau bertanya, saya sendiri dan keluarga itu punya riwayat tensinya selalu rendah ya dari usia remaja. Terus kami itu pengonsumsi daging kambing gitu. Lalu sedangkan kami sebenarnya suka sekali sama kedelai seperti tahu, tapi dokter melarang karena katanya ada gangguan hormon gitu. Kebanyakan di keluarga kami itu ada kayak ada benjolan juga di payudara, terus punya riwayat kayak alergi gitu. Jadi gimana ya sebaiknya kalau untuk maksudnya mengantisipasi, tapi kami suka sekali sama kedelai sebenarnya, kan mudah didapat. Terima kasih dokter. Baik, terima kasih. Ini mungkin berhubungan dengan estrogen ya, mungkin ya dok, Bu ya. Makasih Bu Fatia. Mungkin kalau untuk kebetulan saya dokter anak ya, tapi mungkin kalau saya mencoba dari pertanyaan Ibu bahwa apakah kemungkinannya kalau mengkonsumsi seperti tauge, kedelai, kemudian ya semua yang tempe, mungkin apakah itu bisa meningkatkan hormon tertentu dan menyebabkan gangguan bahkan mengarah ke keganasan atau apa gitu ya Bu ya. Itu masih panjang ceritanya Bu. Memang harus ditentukan dulu ya apakah penyebab benjolan misalnya ya yang ada pada daerah di tubuh. Saya rasa itu mungkin lebih tepat nanti kita bisa bertanya pada dokter penyakit dalam atau dokter bedah ya Bu ya. Tapi sebaiknya mungkin kalau Ibu masih ingin berkonsultasi tentang benjolannya mungkin ke penyakit dalam dulu. Tapi tunggu Bu, karena partner saya Dokter Dian ini ahli gizi, jadi beliau juga gizi dewasa. Mungkin bisa menambahkan mungkin Dokter Dian, kayaknya lebih tepat Dokter Dian nih yang menjawab. Ya, jadi memang kalau memang ada masalah hormonal ya mungkin memang harus diperiksakan dulu sebetulnya memang seberapa besar masalah hormonalnya. Karena produk kedelai sendiri kalau dikonsumsi dalam jumlah normal sebetulnya harusnya tidak mempengaruhi sampai ke hormonalnya. Tapi memang ada orang-orang yang mungkin secara genetik misalnya punya sensitivitas yang lebih tinggi sehingga konsumsi sedikit saja bisa berpengaruh. Jadi memang sebaiknya diperiksakan dulu sih. Mungkin nanti bisa pakai yang dia tadi yang nutrigenomik ya. Pemeriksaan itu bisa dicoba untuk dilihat bagaimana hubungannya, apakah memang secara genetiknya spesial sekali atau tidak. Kalau tidak sebetulnya konsumsi dalam batas normal itu nggak apa-apa harusnya. Berarti masih ya Dokter Dian ya. Tapi kalau makannya dalam batasnya normal tadi. Ya, tidak terlalu banyak ya Ibu ya, cukup saja. Sisanya kirim ke saya saja. Oke, ada pertanyaan lagi? Ya, ada satu. Selamat siang dokter. Selamat siang Bu. Namanya siapa Bu? Namanya Bu Nuriana. Saya mempunyai cucu umur 4 tahun. Tapi dia nggak suka nasi gitu dok. Maunya susu terus. Minum air putihnya juga jarang. Tapi badannya gendut loh dok. Gimana ya itu dok biar dia bisa makan nasi? Oke. Ya. Itu Kasih, pertanyaan Dok. ya Bu Nuriana ya. Ya, makasih. Waduh hebatnya udah punya cucu. Selamat Banyak, ya. udah 4. Aduh alhamdulillah udah 4 Bu. Alhamdulillah. Jadi yang pertama ada beberapa hal ya. Yang pertama ini mungkin berlaku juga untuk anak lain ya. Kalau anak saya tidak mau makan nasi, boleh tidak? Boleh.
Ya, apalagi anak-anak sekarang ya, pilihannya banyak. Tetapi kita ganti. Nasi itu kan karbohidrat, Bu. Jadi bisa kita carikan karbohidrat yang lain. Misalnya apa? Kentang boleh. Gak mau kentang, umbi-umbian, ubi boleh. Gak mau roti, roti boleh, Bu. Roti juga karbohidrat. Mie juga karbohidrat. Ya, jadi nggak apa-apa kalau dia nggak mau makan nasi, kita gantikan dengan karbohidrat jenis yang lain. Tuh, top ya. Kemudian yang kedua, bagaimana kalau dia minum susu saja, tapi badannya tetap besar? Hati-hati. Kan kalau dibilangnya don't judge the book ya, from the cover ya, jangan melihat luarannya saja ya. Jadi anak yang terlihat gemuk atau misalnya bagus gizinya, tetapi minumnya hanya susu dan makanan padatnya sangat kurang, kadang-kadang yang kita takutkan yang ini salah satunya, defisiensi mikronutrien. Jadi zat besi yang mikronutrien yang seperti zat besi, kemudian nanti ada zinc, ada kalsium dan lain-lainnya, itu jangan-jangan dia kekurangan ya. Walaupun tampaknya dia sehat-sehat saja, tetapi ternyata dia kekurangan zat-zat yang masih dibutuhkan, yang memang seperti ini yang kecil-kecil tapi tetap dibutuhkan. Itu yang kedua. Jadi susu tidak menjawab semuanya ya. Jadi yang ketiga, jadi pola makannya harus gimana? Pola makannya pada anak itu sebenarnya kita targetnya 3 kali makan utama. 3 kali makan utama itu makan pagi, makan siang, makan malam gitu ya. Itu makan yang besar. Jadi misalnya makan nasi pakai lauk, pakai sayur. Lauknya protein hewani, protein nabati gitu ya. Oh nggak mau nasi, ya udah nggak apa-apa, mau roti. Roti pakai telur, kan ada protein hewaninya. Kemudian dikasih misalnya butter, itu kan juga protein hewani. Kemudian dikasih selada, tomat, nah itu sayurnya. Jadi kita bisa mengutak-atik ya, mungkin cucunya agak kebule-bulean nih ya, mungkin dicoba pakai roti kali nanti ya, pakai sandwich gitu, burger, nggak apa-apa gitu ya. Jadi tetap harus ada karbohidrat, protein hewani, protein nabati, kemudian sayur ya. Itu untuk 3 kali makan kan, pagi, siang, malam. Nah kalau bisa ditambah 2 makanan selingan. Yang satu bisa snack, yang satu bisa buah. Nah biasanya kalau udah besar 4 tahun, snacknya bisa dikasih yang risoles atau misalnya pastel atau apa gitu Bu ya, atau misalnya bubur kacang hijau juga boleh gitu ya. Jadi tuh menambah zat gizinya. Nah bagaimana dengan susu? Susu tetap ya pada usia 4 tahun tetap harus diberikan, tapi cukup 2-3 serving. Kalau dibilangnya 2-3 serving gitu ya, 2-3 gelas cukup. Tapi tetap diberikan. Nah yang kadang-kadang kita lihat anak sudah diberikan sampai 5 gelas gitu ya. Kita aja kalau mau makan udah minum 1 gelas itu udah kenyang. Jadi udah nggak mau makan lagi. Jadi dibuat jadwal teratur. Kalau ibu pusing nanti datang Bu ke Departemen Ilmu Kesehatan Anak tuh banyak dokter AB tuh di situ, dokter AB. Nanti minta dokter AB suruh buatin jadwal pemberian makan buat anak, buat cucu saya ya dokter Abe ya, PR. Nah itu ada Bu ya, datang aja cari dokter Abe, kalau nggak dokter John tuh yang 2 orang ganteng-ganteng, coba berdiri, ayo berdiri, 2 orang dokter ganteng nih. Nah tuh nanti datang ke beliau minta dibuatin jadwal Bu, gimana supaya makan anak saya baik. Tapi yang penting satu lagi, bahwa obesitas itu lucu atau bagus itu tidak boleh lagi. Anak yang mengalami obesitas itu harus kita usahakan supaya berat badannya lebih turunlah dikit gitu ya. Mungkin nanti bisa diatur Bu. Ya, saya yakin nanti bukan hanya yang kurang berat badannya, tetapi yang lebih juga kita bantu untuk supaya dia kembali ke berat yang seharusnya. Mudah-mudahan menjawab ya Bu ya. Asih Bu.
Dokter Dian mau nambahin kali dok? Waktunya masih ada satu lagi. Oh, oke, Rasanya sudah sangat lengkap dan jelas nih Dokter Berni. Oke. Kalau saya tambahin mungkin sedikit untuk anak yang di bawah 5 tahun itu, sering ada laporan misalnya ibunya bilang anaknya nggak mau makan sayur gitu ya. Nggak usah khawatir sebetulnya. Kalau untuk usia di bawah 5 tahun itu, sayur memang sifatnya hanya ditambahkan. Ya. Karena yang utama adalah proteinnya. Ya, Jadi betul. yang utama adalah protein. Kalau sudah makan sayur kebanyakan pasti kenyang. Jadi nanti malah nggak masuk makanan yang utamanya yang lebih penting. Jadi memang sifatnya sayur itu ditambahkan. Dan itu mempengaruhi yang tadi Dokter Berni ceritain tuh. Sumber zat besi hem dan non-hem. Hem kan yang hewani, non-hem yang dari tanaman. Nah, misalnya kita semua taunya dari dulu anak-anak juga dikasih tahu, oh banyak makan bayam, banyak zat besinya. Tadi kita lihat loh yang tadi dari Dokter Berni. Makan bayam berapa banyak untuk bisa mencukupi. mencapai zat besinya? 3 ikat. Ya, banyak sekali Bu. Kita aja yang dewasa nggak bisa makannya. Udah kenyang ya dok ya, jadi nggak mau makan yang lain nanti. Pasti udah kenyang, nggak bisa. Jadi memang kita harus memilih bahan makanan yang sesuai. Ya, makasih Dokter Dian. Mungkin satu pertanyaan lagi masih ada waktunya. Oh, satu lagi. Ya. Ya. Terima kasih dokter, nama saya Demsi Akpa. Jadi yang saya tanyakan, ini ada anak saudara, cucu lah, udah usia 4 tahun. Kalau badannya kelihatan sehat dan memang dia lincah juga untuk bermain untuk anak kecil saya umur 4 tahun kan dok. Tapi kok belum bisa ngomong. Oh, oke. Kurang zat apa itu dokter ya kalau nggak bisa ngomong? Terima kasih dokter. Terima kasih Bu. Tapi kalau dipanggil nengok nggak Bu? Panggil jawab nggak? Jawab. Nengok. Kalau disuruh ngerti? Kayak ngerti juga. Ngerti. Misalnya tutup pintu. Ngerti, tapi nggak bisa ngomong. Nggak bisa ngomong. Jadi kalau ingin sesuatu gimana ngasih taunya? Nunjuk nggak dia? Ya, nunjuk atau itu. Oh, Itu dia ngomong. Ya, makasih. Jadi memang tadi untuk perkembangan bahasa itu kan ada bahasa reseptif dan ada bahasa ekspresif. Bahasa reseptif itu bahasa pengertian. Yang paling gampang kalau dipanggil namanya misalnya Badu. Tapi sekarang nggak ada yang namanya Badu ya. Namanya kalau nggak Raihan, Rafanza atau apa, Atar atau apa. Hah? John. Oh, itu ada John. Saya dipanggil, dia langsung nengok. Ya, itu yang paling simpel. Atau misalnya kita bilang, coba John buka pintu. Nah, dia bisa buka pintu. Atau misalnya gini, pegang mata, dia akan pegang mata. Kalau dibalik, nah itu bahasa ekspresif. Ini apa? Nah, dia harus ngomong. Nah, kalau dia tidak bisa ngomongnya, itu berarti dia masalahnya di bahasa ekspresif tadi. Kemudian yang kita lihat juga, apakah dia ada interaksi dua arahnya. Karena dia sudah mencapai di usia 4 tahun. Jadi kalau gambaran tadi, kalau gambaran 4 tahun itu, jumlah kata untuk satu kalimat itu paling tidak dia sudah 4-5 kata atau dia bisa bercerita. Jadi, Mama aku mau makan. Atau bahkan dia sudah bisa bercerita. Kemudian kalau dia bicara, harusnya 100% sudah bisa dimengerti oleh orang asing. Maksudnya orang asing nggak harus orang bule ya Bu. Saya adalah orang asing karena bukan orang rumah. Jadi orang asing bagi dia, saya sudah bisa mengerti ucapannya 100%. Kadang-kadang kan masih ada yang nggak jelas bahasanya, tapi saya bisa menangkap. Nah itu syaratnya. Kemudian yang itu kalau hanya murni dia gangguan ekspresif saja, maka dia bisa menunjuk, dia bisa mengutarakan dengan body gesture, tetapi mengerti kita perintah semuanya, tetapi dia tidak bisa mengucapkan. Nah biasanya langkah kita pertama periksa pendengaran dulu. Apakah pendengarannya normal atau tidak? Kalau tidak, justru nggak apa-apa. Nanti kita cari untuk apakah memang gangguan pendengaran. Kalau iya, berarti ada sesuatu yang lain lagi.
Kemudian nanti kita lihat lagi apakah dia interaksi dua arahnya bagus atau tidak. Apakah dia bisa melakukan kontak mata, berinteraksi berupa gesture atau tidak. Karena ada beberapa gangguan lain Bu, seperti misalnya autism ya, atau disabilitas yang memang akhirnya membuat anak sulit untuk melakukan interaksi dua arah. Saya sarankan mungkin karena udah 4 tahun Bu, mungkin sebaiknya dibawa ke dokter anak terdekat nanti untuk di screening dulu paling tidak. Ya, makasih Bu. Kayaknya sudah ya. Dokter Benny, iya waktu untuk tanya jawab sudah karena kita ada kuis berhadiah.